Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita bawa segenap hati kita bawa segenap kerinduan kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu telah Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama-sama, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan kami. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapakku datang.
Kau hebat, Kau ajaib, Kau perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pujian kami naikkan bagimu, sembah kami berikan bagimu. Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagimu, Allah yang kudus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, segala pujian hanya bagimu, Allah yang kudus. Segala puji, sembah kami naikkan padamu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Terpuji namamu, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami angkat suara, kami angkat hati kami. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hebat. Kami menyembah Engkau Allah kami yang ajaib. Kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Yesus. Kami berterima
kami nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi Allah kami yang hebat. Sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, kau ajaib. Haleluya, perbuatan. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, sungguh kau ajaib. Perbuatan. Di hidupku, segala pujian, segala hormat bagi-Mu Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan yang senantiasa Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, bahwa kekuatan, pemulihan akan Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama-Mu. Kau menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Mari Tuhan, Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mau memberikan hati kami, maka kami akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sebelum Tuhan Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit, ia menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting di akhir khotbahnya, bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataannya dan melakukannya itu disamakan dengan orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang mendengar perkataannya tapi tidak melakukannya itu disamakan dengan orang yang bodoh. Apa yang dilakukan orang bijaksana dan orang bodoh ini? Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka sama-sama membangun. Orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas pondasi yang kuat, yaitu batu. Sedangkan orang yang bodoh membangun rumahnya di atas dasar pasir. Suatu saat kedua bangunan orang ini akan diuji, yaitu hujan, banjir, dan badai. Nah, ketika ujian itu datang, baik itu hujan, banjir maupun badai,
menerpa kedua bangunan tersebut, maka bangunan orang bijaksana yang diletakkan di atas dasar batu yang kuat akan tetap berdiri. Sekalipun banjir melanda, sekalipun angin badai datang menerpa, bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Karena ada dasar yang kuat, yaitu di atas batu. Sedangkan bangunan orang bodoh yang berdasar atau diletakkan di atas dasar pasir, ketika hujan datang, banjir datang, dan bahkan badai menerpa, maka bangunan itu menjadi roboh, menjadi hancur, dan hebatlah kerusakannya. Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran ini kepada para pendengarnya, kepada para muridnya yang mendengarkan dia ketika dia ada di atas bukit. Dan kehidupan kita ini, saudara, diumpamakan sebagai bangunan rohani. Ketika kita sedang membangun bangunan rohani dalam kehidupan kita, kita letakkan di atas dasar apa? Di atas dasar batu yang kuat atau di atas dasar pasir? Batu yang kuat itu berbicara tentang Kristus Yesus. Batu yang kokoh itu berbicara tentang firman Allah yang kita dengar dan kita lakukan. Itu tadi yang dikatakan Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang membangun bangunannya di atas dasar batu. Pada saat kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di atas dasar yang benar, yaitu firman Allah, dan kita setia terhadap firman Allah, maka satu saat kehidupan kita bisa diuji. Kehidupan kita bisa mendapatkan pencobaan. Alkitab mencatat pencobaan itu bisa berupa banjir yang besar. Pencobaan itu juga bisa berupa badai yang dahsyat menerpa bangunan itu. Tetapi ketika bangunan itu ada di atas dasar batu, dia akan tetap berdiri kokoh. Begitu dengan kehidupan iman kita, saudara. Jika kehidupan hidup kita dibangun di atas dasar firman, dan kita berpijak di atas firman, melakukan firman hari demi hari, maka kita sedang membangun sebuah bangunan yang benar. Suatu saat bisa diuji, kita bisa diuji, kita bisa dicobai. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub memiliki dasar yang benar, hidupnya takut akan Tuhan dan menuruti firman Allah, pencobaan bisa datang dalam hidup Ayub, badai bisa datang dalam hidup Ayub, tapi kita bisa melihat ketika Ayub berdiri di atas dasar yang benar, Ayub tetap kuat menghadapi setiap ujian dan pencobaan itu. Tapi di sisi lain kita juga bisa melihat Yudas. Ketika dia hanya mendengarkan firman Tuhan, hampir 3,5 tahun, saudara, Yudas bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yudas mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Yudas melihat mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan peristiwa-peristiwa besar, peristiwa-peristiwa hebat, dia bisa saksikan dalam matanya. Tetapi satu, Yudas hanya sebagai pendengar, tapi dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga ketika datang pencobaan menerpa hidupnya, ketika datang ujian dalam hidupnya, pencobaannya itu berupa uang, saudara. Ia harus menukarkan Yesus dengan uang. Dan apa yang terjadi? Ketika badai pencobaan itu datang menerpa kehidupan Yudas, ternyata Yudas memilih uang itu daripada memilih Yesus. Dan kita bisa melihat akhir kehidupan Yudas. Yudas menyesal dan akhirnya dia mati bunuh diri. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika dia berpuasa,
40 hari. Dia dicobai oleh iblis. Tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehendak Bapa, mengikuti apa yang Bapa mau, dia bisa menghadapi pencobaan itu dan bahkan menyelesaikannya dan memenangkannya. Tuhan Yesus menang menghadapi pencobaan itu. Karena apa? Karena dia hidup dalam kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga memperhatikan bagaimana kehidupan orang-orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan saja tapi tidak mau menjadi pelaku. Ketika mereka menghadapi pergumulan dalam hidup, ketika mereka menghadapi tantangan dalam hidup, mereka mudah lemah, mereka mudah jatuh, mereka mudah tidak berpengharapan, dan pada akhirnya mereka menyerah dan kalah. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mereka setiap saat berkali-kali mendengarkan firman, tapi mereka bisa jatuh, mereka bisa kalah, mereka gagal dalam kehidupan ini karena satu, saudara. Mereka hanya mendengarkan firman tapi tidak mau melakukan firman itu. Makanya Tuhan berpesan kepada Yosua dan bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka harus menghadapi peperangan untuk menaklukkan tanah Kanaan itu, Allah berfirman kepada Yosua dan bangsa itu supaya mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan hidup mentaati firman itu. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kehidupan yang dihadapi bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah Kanaan, mereka harus berperang. Mereka harus menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Tetapi untuk menghadapi dan menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, Allah berkata kepada Yosua dan bangsa itu supaya mereka merenungkan Taurat itu siang dan malam dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Artinya, yang terpenting dalam kehidupan Yosua dan juga bangsa Israel ketika mereka menghadapi peperangan itu, mereka harus dengar-dengaran kepada Allah dan taat terhadap apa yang dikatakan Allah, maka perjalanan mereka akan berhasil dan beruntung di tanah perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan betul, saudara, ketika mereka taat, mereka merenungkan firman Allah, taat melakukannya, maka bangsa ini sekalipun menghadapi peperangan demi peperangan, tapi Tuhan membawa mereka kepada kemenangan dan keberuntungan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menang menghadapi badai kehidupan ini, kalau kita mau menang menghadapi tantangan dalam hidup ini, yang harus kita lakukan adalah, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita memegang perkataan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya memegang perkataannya, bukan hanya merenungkan firman-Nya, tapi mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang menjamin kita menjadi kuat, menjadi kokoh dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi tidak menjadi pelaku kebenaran. Jadilah pendengar dan jadilah pelaku-pelaku kebenaran. Maka itulah yang akan menguatkan bangunan iman hidup kita. Maka itulah yang akan mengokohkan kehidupan kita. Sehingga banjir boleh datang, badai boleh datang, tapi bangunan kepercayaan iman kita, bangunan hidup rohani kita akan tetap kuat, saudara. Dan kita akan bisa melalui semua ujian,
semua pencobaan, semua tantangan dalam kehidupan ini dengan kemenangan seperti yang Tuhan Yesus janjikan. Karena itu, marilah kita jadi orang bijaksana di hari-hari terakhir ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus menjamin bahwa orang seperti itu akan kuat dan akan tetap bertahan sekalipun banjir datang dan badai menerpanya. Karena pondasi yang mereka miliki, yaitu firman Tuhan itu adalah iya dan amin. Karena pondasi dalam kehidupan mereka, batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang akan mengokohkan dan menjamin kehidupan mereka. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kita dan kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Jadikanlah firman-Nya sebagai pondasi bangunan hidup kita, dan kita setia terhadap firman Tuhan, maka itulah yang menopang dan menjamin kita untuk menghadapi hari-hari ini. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, dan biarlah kasih karunia-Nya menyertai kita. Besok Minggu, saudara, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu di rumah kita. Biarlah kekuatan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang kami dengar. Biarlah firman ini menjadi sebuah rema dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat, menjadi kuat, dan terus kuat di dalam Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, kiranya Tuhan boleh melawat bangsa ini. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Karena kami bisa berbahagia, kami bisa kuat, karena hanya berkat dari Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus tolong umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan sudah mencukupkannya bagi kehidupan mereka. Saudaraku, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat darinya. Tuhan menguatkan saudara, Tuhan menyembuhkan saudara, dan Tuhan memberikan terobosan yang baru dalam hidup kita. Tetaplah kuat, dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin.